Halo, selamat datang di Podstalgia. Kembali lagi bersama gue, Novia, dan pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin beberapa hal yang gue pelajari banget tentang hidup dari film Dreamgirls yang dirilis pada tahun 2006. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton, Dreamgirls ini adalah film drama musikal. Gue cukup suka musikal, makanya gue enjoy banget nonton Dreamgirls. Dan sebagai informasi buat temen-temen yang mungkin pernah tahu atau suka lagu Listen dari Beyonce yang Listen, yang kayak gitu. Itu tuh dari sini cuy, dari film ini. Gue tuh lupa banget kalau misalkan lagu Listen dari film ini pas gue nonton lagi sekitar sebulan lalu. Jadi film Dreamgirls ini gue sambil baca tentu saja ditulis dan disutradarai oleh Bill Condon, dan ini diadaptasi dari musikal Broadway tahun 1981 dengan judul yang sama. Jadi film ini tentunya film fiksi dan sangat terinspirasi dari sejarah record label Motown yang itu tuh terkenal sama African American dan kayak trio atau bahkan kuartet, tapi mereka tuh biasanya bisa berharmonisasi atau nyanyi dengan unison. Jadi intinya kayak girl group sih sebenarnya. Terus habis itu ini tuh castnya luar biasa banget. Jadi ada Jamie Foxx, terus ada Beyonce Knowles, oh my god, or Queen Bee, terus bahkan ada Eddie Murphy, Jennifer Hudson, Danny Glover, terus ada Anika Noni Rose. Anika Noni Rose tuh juga yang ngisi suara Tiana loh di The Princess and the Frog. Dan ada juga Keith Robinson. Keith Robinson mungkin tidak terlalu tahu lah ya, cuma ya itu salah satu pemainnya. Terus ceritanya adalah simple. Jadi di daerah Detroit pada tahun 1962, Detroit itu terkenal dengan produksi mobilnya kalau di Amerika. Jadi ada penjual mobil namanya Curtis Taylor yang diperankan oleh Jamie Foxx, dan mereka bertemu girl group African American yang namanya The Dreamettes. Terus The Dreamettes ini terdiri atas penyanyi utama atau vokalis utama Effie White yang diperankan oleh Jennifer Hudson. Terus ada juga Dina Jones yang diperankan oleh Beyonce, dan Laurel Robinson yang diperankan oleh, seingat gue sih ya, Anika Noni Rose ya. No. Laurel tuh Anika Noni Rose. Terus habis itu tuh intinya dari situ kan ketemu, Dreamettes itu mulai dipromosikan, dan akhirnya ternyata lama-lama jadi gede. Tapi namanya grup atau orang yang ketemu ketenaran itu biasanya jalannya tidak mulus. Apalagi kalau misalkan tenarnya tuh beneran tenar banget, literally tenarnya senegara. Ada aja dramanya. Kayak misalkan di sini Paras Dina itu dianggap lebih cocok, lebih menjual. Jadi Dina itu Beyonce Knowles dianggap lebih menjual daripada parasnya Effie White yang diperankan oleh Jennifer Hudson. Jadi sempat ada clash dari Effie yang tadinya selalu di tengah sebagai vokalis, dan Dina yang dianggap sebagai visual. Jadi Dina tuh yang ditaruh di tengah, dan Dina suaranya dianggap lebih pop. Ya gimana ya, showbiz itu keras banget. Jadi gue sih nggak terlalu heran ya kalau itu terjadi. Kayak misalkan contoh, gue cukup ngikutin dinamika K-pop, dan gak jarang orang yang mengkritik suatu grup dengan menaruh atau meletakkan posisi vokalis utama yang menjadi tulang punggung suatu grup itu nggak di tengah, jadi di pinggir. Yang di tengah itu visualnya, yang parasnya dianggap secara umum tuh paling cantik di antara member-member yang lain. Padahal mungkin kualitas vokalnya nggak bagus-bagus banget. Ya emang nyebelin sih, cuma that's just showbiz, man. Ya namanya bisnis pertunjukan, ya begitu deh. Kadang kita ya udahlah, memang harus terima.
Karena bagaimanapun juga bisnis, mereka mencari keuntungan dan mungkin dengan cara tersebut mereka mencari keuntungan ya, walaupun menyebalkan. Nah, intinya seperti itu deh. Terus ada ada semacam kisah romansa juga, terus kejatuhan dari ketenaran. Menarik banget deh. Mungkin teman-teman yang belum nonton boleh banget coba nonton. Seingat gue sih ada di Netflix ya. Dan seperti judulnya, gue pengen ngasih tahu apa sih yang gue pelajari dari sini. Yang pertama adalah kadang kita terima nasib aja cuy. Seperti bagaimana tokoh Effie White itu emang awalnya tentu kesel, tapi ya udahlah terima aja lah kalau misalkan gue nggak bisa menjadi diva utama, gue nggak bisa menjadi vokalis utama atau member utama dari grup. Di film ini Effie nggak terima sama sekali karena dia merasa dia layak kok menjadi vokalis utama. Tapi ya ternyata kenyataannya orang-orang lebih suka kalau misalkan Dina, Beyonce yang ada di tengah. Dan dia tidak terima nasib itu. Dia akhirnya cabut dari dunia hiburan dan bisa dibilang hidupnya cukup pas-pasan dan cenderung kurang. Emang sedih banget sih. Di sisi satu gue salut sama idealismenya dari tokoh Effie White. Cuma di sisi satu, kalau misalkan secara realita gue dihadapkan situasi seperti itu, kayaknya gue tetap milih, ya udah deh gue ngikut aja deh perintah manajer. Yang penting gue tetap kerja, yang penting gue tetap dapat uang, apalagi kalau misalkan gue punya anak. Tentu gue butuh uang dong untuk ngasih makan, untuk ngasih sekolah, dan lain sebagainya. Jadi makanya menyebalkan memang, tapi kadang kita terima nasib aja deh. Cuma ya kalau di film ini, kalau misalkan Effie White terima nasib dengan mudah, oke, gue jadi member di samping deh, member kedua atau member ketiga, ya nggak akan kejadian nih konflik-konflik yang ada di Dreamgirls, karena respons dari Effie White tuh cukup menjadi konflik utama yang ada di film Dreamgirls ini. Jadi ya itu pelajaran juga sih untuk membuat sebuah cerita atau konflik yang menarik dari film atau ya cerita apapun pada umumnya. Jadi kalau terlalu flat ya nggak seru. Cuma kalau dalam realita udah deh nurut aja. Terus yang kedua, kalau misalkan kita nggak mau berada di kolam yang kecil, kita harus berani pindah. Ini masih terkait sama keputusan Effie White untuk tetap stay di grup Dream Match atau enggak. Jadi tokoh Effie White ini kan udah cabut ya. Emang dia susah hidupnya, kayak bingung nyari kerja apa. Dan ketika ditanya mau kerja apa, gue cuma bisa jadi penyanyi, kata Effie White. Itu satu-satunya bakat gue dan apa yang gue suka juga. Untungnya selanjutnya memang Effie akhirnya menjadi penyanyi di jazz bar, di sejenis bar jazz, dan awalnya emang sepi sih, cuma lama-lama karena emang vokalnya Effie White itu bener-bener prima. Jadi kalau misalkan Dina itu vokalnya pop banget, lumayan ringan, tapi kalau Effie tuh yang punya karakter yang strong, jadi cocok untuk Motown dan cocok untuk jazz. Makanya tuh lama-lama orang dateng ke bar jazz tersebut untuk dengerin Effie White itu. Nah, kalau emang ini gue salut sih, walaupun tidak semudah itu ya. Agak berbeda sama pesan moral atau pelajaran yang ada di nomor 1. Cuma ini tetap penting juga. Kalau misalkan kita merasa, ini udah kecil banget sih kolam kita, gue udah gak cocok di sini. Ya mungkin udah cukup tempat kita di kolam tersebut. Kita harus berani pindah untuk mencari kolam-kolam lain yang lebih cocok dengan kita. Seperti misalkan Effie udah gak bisa di kolam pop Motown, jadi akhirnya dia menjadi penyanyi solo di bar jazz, dan ternyata itu adalah pilihan yang baik bagi dirinya. Ini bagus banget nih, karena misalkan kayak kita di tempat kerja juga, ketika kita ngerasa tempat kerja kita udah nggak bisa ngasih banyak hal lagi, kayak kita mau mencari peluang atau kesempatan baru, ya mungkin
sudah saatnya kita pindah dan mencoba untuk mencari kesempatan atau kolam baru. Tapi tentu saja keputusan apapun, mau tetap bertahan atau mau berubah, akan punya konsekuensi masing-masing. Dan kita tentunya harus bisa menimbang konsekuensi atau risiko yang bisa muncul dari setiap pilihan yang kita ambil. Oke, lanjut. 3. Ini oke banget juga dan masih terkait dengan Effie White. Dalam hidup yang paling penting adalah kebebasan. Bukan diperbudak maupun memperbudak. Jadi, gue lupa namanya, Curtis Taylor yang diperankan oleh Jamie Foxx, yang tadinya adalah car salesman atau penjual mobil tuh, lama-lama kan akhirnya menjadi manajer Dream Match, menjadi kayak punya record label, akhirnya menjadi kaya banget lah. Dan itu kayaknya get into his head, kayaknya ketenaran tuh udah menguasai dirinya dia. Dan dia akhirnya bahkan memperbudak, secara nggak langsung memperbudak orang-orang terdekat dari dirinya. Salah satunya adalah tokoh Dina yang akhirnya menjadi istrinya. Kayak dia selalu nyuruh, Dina lo harus nyanyi ini, Dina lo nggak boleh nyanyi ini karena nggak cocok. Padahal Dina dalam hati, gue mau nyanyi ini, gue senengnya lagu ini, kenapa lo ngatur-ngatur gue? Emang mereka kaya banget, tapi Dina tidak merasa bebas, Dina tidak merasa punya kuasa atas pilihan yang dia sebenarnya mau atau kehendaki. Karena suaminya tuh bener-bener kayak memperbudak dia, padahal suami cuy, gila kali. Sedangkan perbandingannya Effie White, lagi-lagi ke Effie White, gila ya, emang Effie White tuh tokoh yang penting banget di Dream Girls ini. Effie White mungkin emang akhirnya kurang lebih jatuh miskin, tapi dia punya kebebasan. Sekali lagi, setiap keputusan akan punya konsekuensi dan risiko masing-masing, dan sepertinya kalau kita nonton di filmnya ya, Effie White tuh berani untuk mengambil keputusan tersebut, keputusan untuk cabut dari dunia hiburan, gemerlapnya dunia hiburan Motown yang dia tuh bisa dengan mudah jalankan sebenarnya. Cuma dia merasa tidak bebas, dia merasa itu bukan tempatnya, dan akhirnya ya meskipun dia jatuh miskin, tapi pelan-pelan dia bangkit kembali dengan tetap mempertahankan kebebasannya. Jadi dia dengan senang hati tuh bernyanyi di bar jazz, tanpa adanya tekanan dari manajer label record yang mungkin bisa sangat menekan dia, dan akhirnya dia tidak bisa bebas berkarya. Ini oke banget sih, karena gue setuju banget. Tentu di balik setiap keputusan sekali lagi akan ada konsekuensi dan risiko, cuma emang kalau kita tidak benar-benar bebas menjadi diri kita, itu adalah hal yang berat, karena kemungkinan besar kita hanya akan hidup sekali. Dan ini adalah diri kita. Kalau misalkan kita terlalu bergantung pada keputusan atau saran orang lain atau perintah orang lain, apakah kita benar-benar hidup dengan bebas? Kita tidak tahu. Terus nomor 4. ini stereotip banget sih. Cuma ini sangat tergambar dari film ini. Musuh laki-laki adalah harta, tahta, wanita. Dan itu sangat terlihat dari tokoh Curtis Taylor Jr. yang diperankan oleh Jamie Foxx. Awalnya tuh kita bisa ngelihat tokoh Jamie Foxx tuh begitu baik. Kelihatannya begitu pengertian pada perempuan, seperti dia ingin empower women, kayak dia ingin mendukung dan ingin mengembangkan kapasitas atau kualitas perempuan-perempuan yang berbakat. Tapi sayangnya, lama-kelamaan, sekali lagi ketenaran itu sudah menguasai kepala dan dirinya. Jadi dia tuh awalnya, maaf ya gue spoiler, tapi semoga teman-teman udah nonton ya, atau kalaupun belum nonton ya tetap aja nonton, tetap seru. Dia tuh sebenarnya kan awalnya deket sama Effie White, cuma ternyata dia kelihatan banget juga demen sama Dina, dan Dina juga terlihat sebenarnya lumayan demen sama si tokoh Curtis Taylor ini. Gue pengen ngasih sesuatu, cuma kayak spoiler banget, jadi gue coba untuk tidak nyebutin spoilernya. Tapi intinya adalah Curtis akhirnya lebih memilih Dina karena Dina lebih cantik, lebih
ya lebih bisa diatur lah kalau misalkan menurut dia. Terus habis itu dia udah tergila-gila harta sampai dia bahkan sempet nyolong lagu orang, gila nggak? Udah nggak ada harga dirinya, dan dia kan udah jadi penguasa musik lah ya, jadi dia merasa bisa menguasai apapun, kayak dia tuh berasa king of the world, dia berasa raja dunia. Padahal ternyata dari itu semua akhirnya dia merasakan kejatuhannya yang parah banget menurut gue di film ini. Jadi ya mau laki-laki atau perempuan harus berhati-hati lah pada 3 hal tersebut. Tapi mungkin untuk wanita atau perempuan ya mungkin laki-laki, hati-hati pada laki-laki juga ya, ya tergantung lah mau orientasi kalian apa, cuma intinya hati-hati pada romansa yang terlalu buta, harta dan tahta, karena itu kalau misalkan beneran bisa menguasai kita bye dah, hati-hati dah, itu kita bisa beneran jatuh, kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Oke, terus nomor 5. Ini masih terkait sama Effie White juga. Rezeki itu ada aja bentuknya. Kayak tadi Effie White, ya emang dia tidak merasakan gemerlapnya dunia Motown dan bahkan dicintai oleh satu negara, tapi setidaknya dia bisa hidup tenang dengan anaknya menjadi penyanyi reguler di sebuah bar jazz. Dia tetap bisa bernyanyi dan dia tetap bisa memberikan nafkah bagi anaknya. Jadi ya mudah-mudahan, apalagi kalau misalkan halal tanpa perlu nyusahin orang lain, mungkin ya itu bentuk rezekinya, ada aja lah bentuknya. Anjay. Terus lanjut. Nah ini nomor 6 nih, kalau stres sebisa mungkin jangan langsung lari ke hiburan sesaat. Jadi tadi kan gue udah bilang ada Eddie Murphy di sini. Eddie Murphy itu memerankan seorang penyanyi yang cukup terkenal, penyanyi R&B terkenal, namanya Jimmy, panggilannya Thunder Early. Nah, si Thunder ini itu tuh kayak stereotip bintang penyanyi yang semena-mena aja, yang apa-apa tuh butuh sebuah distraksi. Nah, sayangnya si Thunder ini distraksinya tuh selingkuh sama narkoboy. Jadi merusak dirinya sendiri lah sebenarnya. Nah, emang stres mungkin ya jadi penyanyi utama, terus dicintai satu negeri, dan dia harus tur kemana-mana, pindah dari satu kota atau negara bagian satu ke negara bagian lainnya. Emang capek, cuma itu kan pilihan hidupnya ya. Dan mungkin coba untuk tidak tergoda sama hal-hal duniawi yang mungkin bisa merusak diri kita, seperti tadi narkoboy. Dan dia kan udah nikah ya, tapi dia genit sampai slanky sama cewek lain, dan slanky-nya tuh lama lagi sampai bertahun-tahun, dan parah lah. Dan emang tragis sekali akhir Thunder ini, jadi harus selalu berhati-hati pada setiap godaan dunia, walaupun tentu saja easier said than done, selalu lebih mudah untuk ngomong daripada melakukan sesuatu. Terus yang selanjutnya, yang ke-7, jangan pernah menggigit tangan yang memberimu rezeki kecuali tangan tersebut melukaimu. Ini kaitannya adalah dengan hubungan antara The Dreamettes, anggota The Dreamettes, dengan Curtis Taylor. Emang Curtis yang membuka jalan The Dreamettes untuk menjadi grup penyanyi yang begitu tenar di Amerika Serikat. Bukan cuma Detroit, tapi beneran Amerika Serikat. Tapi lama-kelamaan si Curtis udah tidak menghargai mereka sebagai manusia, tapi ya sebagai produk biasa aja. Nah, emang sekali lagi tentu bersyukur bisa tetap dapat rezeki dari Curtis. Cuma kalau Curtisnya udah semena-mena, ya mungkin itu saatnya bagi kita untuk berefleksi, untuk memikirkan ini kayaknya udah nggak bener deh. Jadi udah saatnya gue keluar deh gimana pun caranya, karena gimana pun juga dia sudah melukai kita, coy. Oke, terus selanjutnya. Nah, ini nih.
Nomor 8, seks bebas akan selalu punya konsekuensi dan risiko. Dan konsekuensi yang ada bisa berpengaruh pada kehidupan dan mengubah kehidupan seutuhnya. Jadi kalau misalkan gue ambil dari film ini, Effie White, sekali lagi mungkin agak spoiler tapi yaudah bodo amat. Effie White itu udah melakukan hubungan seks sama Curtis, dan tanpa dia bilang ke Curtis, karena Curtis udah mencapakan dia dulu, dia tuh sebenarnya udah punya anak hasil hubungan dia dengan Curtis. Emang tentu kok anak adalah anugerah ya, cuma ya mungkin kalau anak itu nggak punya bapak atau punya ibu dengan penghasilan yang bisa membiayai kehidupan mereka, itu kan tidak bijak ya. Tidak bijak bagi diri sendiri dan tentu untuk anaknya. Jadi ya kalau gue sih nangkepnya ya sekali lagi itu punya konsekuensi dan risiko. Ditanggung masing-masing. Terlihat Effie mau menanggung resiko dan konsekuensi tersebut dan tetap memegang harga dirinya walaupun pas-pasan, cenderung tidak punya uang, tapi dia tetap berusaha walaupun galak ya memberikan yang terbaik buat anaknya. Tetap mau cari kerja sebagai penyanyi di bar jazz. Ya intinya dia mau lah menjalankan segala konsekuensi yang ada dengan harga diri yang dia punya. Keren sih. Oke, nah ini yang terakhir. Ini menurut gue oke banget. Baik untuk berkarir, berkarya, maupun berbisnis. It's okay to stay indie. It's okay to stay independent. Nggak apa-apa banget kalau kita itu independent. Jadi nggak bergantung pada investor atau ya partner lainnya. Karena kadang bootstrap atau dengan pembiayaan dengan duit sendiri, meskipun pas-pasan, kadang itu menjadi jalan terbaik loh dibandingkan punya utang di mana-mana. Karena si Curtis Taylor, walaupun emang kelihatannya megah hidupnya, kayak sukses banget, tapi utang dia tuh juga sebenarnya di mana-mana. Dan karena wah parah sih, udah pakai preman juga lagi cuy, serem banget ya. Jadi emang kadang mungkin jalan yang baik adalah menjadi independen. Gak apa-apa emang kecil, jadi kecil lama banget, atau mungkin jadi kecil terus, tapi selama menghasilkan, selama kita senang, selama kita cocok, ya mungkin itu jalannya. Toh kita jadinya nggak punya banyak beban juga kan yang didapatkan dari situ. Jadi ya, kalaupun emang ada investor atau punya partner, coba hitunglah dengan bijak. Apakah emang kita butuh atau kita bisa membiayainya dengan uang kita sendiri. Dan itu saja sih video Podstalgia kali ini. Ini konsep baru banget nih. Ini menarik juga ternyata. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau misalkan belum nonton Dreamgirls, langsung aja tonton, itu film fun banget. Campy, dramatis, tapi gue suka karena lagunya juga asik. Dan slay untuk beberapa orangnya kayak apalagi kayak misalkan Effie White tuh kayak bener-bener chop atau Dinanya juga slay, yalah Beyonce. Jadi sangat menyenangkan untuk ditonton sebagai film ringan, film hiburan belaka, tapi sekali lagi banyak banget kalau misalkan kita mau mengambil sesuatu tentang hidup, pelajaran hidupnya banyak banget. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!